ucap Sayyidina dua-duanya kena doang gitu. Si salah itu si dia sembahyang. Nah, setelah baca apa lagi kan? Ya, jadi mungkin para jamaah atau nanti lewat media Facebook ada yang mungkin sekiranya belum jelas, silahkan dipertanyakan. Kita kupas tuntas mengenai rukun sholat yang 3 ini sempat dibahas ini. Sila dengan jamaah si Gin Beketuan bisa di angtuan amannya. Beketuan. Ah, ke Beketuan mas. Iya. Oke, siap. Arab Malik. Kabeb. Arab Malik. Kabeb. Ini bilang ke pandemik. Sila Abu Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin memperjelas sedikit Ustaz, waktu tertahiyat dia sekiranya ada dokter, apakah pas asyhadu itu temani atau dari awal temen genggam, ataupun biasanya dengan awal temani pas asyhadu tayakan ke kediri. Ya. Embes ngono, kecembes ngene. Atine dengan ngene. Atau temen genggam dengan awal. Oke. Assalamualaikum. Ada yang telu. Sila Sabwatul Zamzami. Keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama bahwa saya pernah mendengar mengenai posisi tangan dan kapan diangkat itu. Saya pernah mendengar ceramah seorang ustaz yang masyhur, bukan Ustaz Pamanpur, Ustaz yang masyhur seperti itu. Terus. Kemudian dijelaskan di sana, katanya menurut Imam Syafi'i bahwa waktu kita mengangkat tangan itu ketika pada kalimat illallah seperti itu yang dikatakan. Kemudian untuk posisi tangannya katanya untuk mazhab Syafi'i katanya seperti yang dijelaskan untuk posisi tangan Imam Hambali. Maksud saya seperti ini. Seperti itu. Nah, kira-kira itu bagaimana? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya sempat dijelaskan tadi juga bahwa menambah bacaan di dalam sholat itu hukumnya bagaimana? Tidak mengapa. Tidak mengapa ya? Iya. Doa. Ya, tetapi ketika bahasa Arab atau bagaimana? Bacaan atau doa. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan bahwa memang kita sebagian besar atau saya mungkin tidak terlalu fokus juga ketika sholat. Maksud saya ketika sholat atau ketika tahiyat mungkin ada merek baju atau merek sarung yang saya belum pernah ketemu dengan merek sarung tersebut. Akhirnya saya penasaran, apa merek sarungnya, kerennya seperti itu. Akhirnya saya mencari tahu sampai cengap-cengap segala macam karena untuk tidak penasaran seperti itu, dan secara tidak langsung itu kan menambah untuk bacaan sholat saya. Misal asyhadu alla ilaha illallah, ya asyhadu alla ilaha illallah, tiba-tiba abarot mendengar segala macam seperti itu. Abarot. Ya, dalam hati lah pikirannya seperti itu. Menambah lontar mungkin atau asoger seperti itu kan. Nah, kira-kira dari kasus yang kedua tadi bagaimana hukumnya dengan sholat kita yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup dulu ke? Mungkin jawab si Ustaz nih ada tadi pertanyaan nih dengan Natuan tiang dengan Abu Fatin kan saudara masih ingat atau insyaallah. Oke, lanjut insyaallah. Iya. Bismillah. Terkait dengan pertanyaan pertama, kedua, ketiga, yang pertama, sekik jawabannya nak ini. Ya.
Jadi ngumbe on konta ante nene dengan ante dengan ni. Nah, sekarang kita tanya dulu. Mau tahiyatnya Syafi'i atau yang siapa dulu nih? Syafi'i lah ya. Oke. Sekarang Syafi'i. Kalau mau Syafi'i seperti yang tadi itu, ya, seperti yang tadi itu. Bagaimana tahiyatnya Syafi'i? Ya. Terkait dengan gerakan jari, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Semua jari di kepal. Membelekkan tengepalia dari pertama kali tahiyat. Jadi posisi tangan kita itu sudah berbeda antara yang kiri dengan yang kanan. Bukan semuanya, bukan dua-duanya begini di awal itu tidak, ya. Tetapi yang satu sebelah kiri ini lurus jari-jarinya, yang kanan udah mengepal sudah. Udah mengepal yang kanan ini. Ya, udah mengepal. Nah, ada yang mengatakan dia ini kecuali jari telunjuk. Begini berarti. Ya, dari awal. Ada yang seperti ini. Kecuali jari telunjuk, ya. Terus setelah itu sampailah kita kepada kalimat yang tadi itu musabbihahnya itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ada yang mengangkat jari tangan dari asyhadu an la ilaha illallah lalu diturunkan, ini Hambali. Apa? Hambali, ya. Ada yang diangkat asyhadu an la ilaha illallah seperti dikatakan Zam tadi itu, ya. Dia terangkat dari illallah yaitu sampai menjelang salam, ya, sampai innaka hamidum majid, ya. Hanya saja bedanya tadi, ya, agar lebih jelas, kalau Hambali menekuk jari kelingking dengan jari manis lalu mempertemukan ujung jari tengah dengan ibu jari dan mengangkat jari telunjuk dalam madhab Hambali. Jadi seperti ini, ya, ini bertemu ini. Kalau dalam madhab Syafi'i semuanya menekuk, ya, tidak ada yang bertemu seperti ini kecuali ibu jari. Jadi semuanya begini, ya, menggenggam, ya. Nah, dan terangkat kapan? Ketika illallah itu asyhadu an la ilaha illallah, tidak gerak-gerak ataupun tidak muter-muter, ya, dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ngangkat asyhadu an la ilaha illallah? Kalau begini berarti kapan ini? Mazhabnya siapa ini? Ini kita mazhabnya Maliki, ya. Mohon maaf, Hanafi yang tadi asyhadu an la ilaha illallah. Dia hanya menggerakkan jari pada kalimat Allah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu, ya. Nah, kalau Maliki tadi seperti apa? Menggerakkan ke kiri ke kanan, ya, dengan posisi jari telunjuk dengan ibu jari sejajar, ya. Asyhadu alla, tapi jangan begini, ya, lurus begini, ya. Tadi tiang sholat ketemu sama satu saf, dia tahiyatnya aneh, nggak ada yang masuk itu di antara empat mazhab itu. Dia tahiyatnya ke belakang, ke bawah begini, kayak orang mau pegang pistol itu, ke belakang gini, ke bawah begini dia, ya. Asyhadu alla ilaha, ini nggak ada kalau yang ke bawah ini, ya, harus menghadap kiblat. Begini bagaimana? Ini juga orang mau nembak juga ini. Nggak ada yang kayak gini juga, ya. Semua ke depan. Begini, atau begini, atau diam begini. Ah, itu saja. Tetapi karena tadi yang ditanyakan adalah mazhab Syafi'i, maka seperti yang tadi, menggenggamkan semua jari-jari, ya, kecuali ibu jari begini, lalu mengangkatnya pada kalimat illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sampai innaka hamidum majid. Jadi dari pertama menggenggam seperti ini, ya. Dari pertama. Ya. Jadi udah kita naik tahiyat itu Allahu akbar dari sujud itu, ya.
atau tahiyat awal itu sudah seperti ini sudah, ya, sudah seperti ini posisi tangan sudah. Begitu. Yang ini lurus, yang ini menggenggam, ya. Ada yang begini, ada yang begini, ya. Nah. Udah begini. Beda kalau duduk antara dua sujud. Kalau duduk antara dua sujud, dua-duanya sejajar dan diripatkan. Posisi di atas paha. Ini yang duduk antara dua sujud. Tetapi kalau tahiyat, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ya, maka posisi telapak tangan kiri berbeda dengan telapak tangan kanan seperti yang tadi, ya. Nah, mungkin ada yang terlupakan kalau masbuk. Ya, kalau masbuk. Misalkan kita masbuk pada tahiyat akhir imam, apakah kita yang masbuk itu duduknya iftirash atau tawarruk? Duduknya seperti tahiyat awal atau seperti tahiyat akhir? Ada dua pendapat ulama di sana. Baik dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat ulama di sana, ya, ada dua. Pertama, itu harus dengan tasyahud awal. Kenapa? Karena asal tasyahud itulah tasyahud awal. Ada yang seperti itu. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan apa? Kita harus tetap mengikuti gerakan imam. Maka kalau imam tahiyat akhir, kita juga tahiyat akhir, mengikuti gerakan imam. Mana yang kita pakai? Mana-mana. Karena dalam mazhab Syafi'i saja dua pendapatnya seperti itu, ya. Apalagi dalam mazhab yang lain. Jadi mau begini boleh, mau tahiyat akhir juga boleh, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala. Mah, lanjut ke yang tadi yang apa namanya? Yang ambarot, ya. Kita tahiyat. Nah, tapi kadang-kadang enggak khusyuk, penasaran dengan merek baju atau merek sarung teman kita di depan. Bagaimana? Nah, itulah tempat, ya. Tempat hikmahnya kenapa khusyuk itu tidak masuk ke dalam rukun salat. Kalau seandainya khusyuk dimasukkan ke dalam salah satu rukun salat, enggak ada yang beres salat kita sudah, ya. Hanya saja dalam tahiyat itu diatur posisi wajah kita. Sebelum kita bertasyahud, ya, at-tahiyyatul, ya, atau at-tahiyyatulillah, atau seperti apalah yang kita hafal semuanya. Apa redaksi yang kita hafal itu? At-tahiyyatul mubarakatus itu, ya. Iya, seperti itu sudah. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, ya, dan seterusnya itu. Nah, ini wajah, ya. Ini wajah menghadap apa? Menghadap tempat sujud. Bukan menghadap kiblat seperti ini, ya. Tapi wajah menghadap tempat sujud, ya. Seperti ini. Lagi kita sholat nih. Kita tahiyat sekarang, ya. Kalau tahiyat awal. Nah, ketika kita mulai tahiyat itu, ini pandangan mengarah kemana? Mengarah ke tempat sujud, ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi fis salihin. Sekarang kita tahiyat nih. Kita tasyahud sekarang, musabbihah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika jari telunjuk jari musabbihah ini naik, maka yang tadinya pandangan kita mengarah ke tempat sujud harus beralih ke jari yang menunjuk ini. Dan tidak boleh melebihi pandangan, melebihi batas jari telunjuk ini. Apalagi sampai lihat merek baju orang, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika tahiyat itu pandangan wajah menuju tempat sujud, ketika sudah jari musabbihah naik, maka pandangan menuju ke jari musabbihah itu atau jari telunjuk itu, ya. Nah, seperti itu. Paham? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ke Wahdi, mungkin sampai sini pengajian pada malam ini. Luar biasa. Sebelum kita tutup pengajian kita, mari kita sama-sama membaca salawat Nabi Khidir. Dalam hal ini akan dipandu langsung oleh saudara Safatul Zamzam SM. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma Qiraatul Fatihah kita niatkan kita semoton jaring teh sudah hadir pada malam hari ini yang mungkin karena sedang diuji dengan penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala lekas mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan.
yang tidak bisa hadir pada malam hari ini karena kesempatan yang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mempertemukan kita dalam keadaan yang lebih sempurna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar dari setiap permasalahan kita, baik permasalahan dunia maupun masalah akhirat kita. Al hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. Siratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kajian kita pada malam ini. Marilah kita tutup kajian kita malam ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majalis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.